Di malam yang sunyi, di sebuah kota kecil bernama Makkah, langit begitu tenang, bintang-bintang seakan berbisik, telah datang sang kekasih Allah. Di malam itulah, lahir seorang bayi yang kelak akan mengubah wajah dunia, membawa cahaya setelah kegelapan panjang. Dialah Muhammad bin Abdullah. Beberapa tahun sebelum kelahiran Rasulullah, dunia berada dalam kegelapan. Kekuasaan Romawi dan Persia penuh kezaliman. Penyembahan berhala merajalela, dan nilai kemanusiaan terkubur oleh hawa nafsu. Namun, Allah sedang menyiapkan datangnya rahmat bagi seluruh alam. Ketika Aminah binti Wahab, ibunda Nabi, mengandung, ia melihat cahaya keluar dari dirinya hingga menerangi istana-istana di Syam. Cahaya itu bukan cahaya biasa. Ia adalah simbol Nur Muhammad, cahaya kenabian yang akan membawa petunjuk bagi umat manusia. Rasulullah lahir dari keluarga yang terhormat. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat saat beliau masih dalam kandungan. Sedangkan kakeknya, Abdul Muthalib, adalah pemimpin Quraisy yang dikenal dengan kehormatan dan kebijaksanaannya. Dari garis nasab, beliau bersambung hingga Nabi Ismail alaihi salam, putra Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, beliau dipilih dari keturunan yang suci dan penuh kemuliaan. Rasulullah lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, tahun di mana pasukan Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, namun Allah mengutus burung ababil menghancurkan mereka. Seolah dunia berkata, tidak ada yang bisa menghancurkan rumah Allah di tahun kelahiran kekasihnya. Saat beliau lahir, berhala-berhala di Ka'bah tumbang, api majusi yang menyala 1000 tahun padam, dan air danau Sawa yang kering. Semua itu adalah tanda dunia sedang menyambut cahaya kebenaran. Kelahiran Nabi bukan sekadar sejarah. Ia adalah simbol kebangkitan iman, rahmat, dan kasih sayang Allah bagi seluruh alam. Maka, setiap kali kita memperingati kelahiran beliau, sejatinya kita memperingati kebangkitan hati kita sendiri. Dari gelap menuju cahaya. Allah berfirman, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kalanganmu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surah At-Taubah 128. Wahai saudaraku, mari kita cintai Rasulullah, bukan hanya dengan lisan, tapi dengan mengikuti sunnahnya, meneladani akhlaknya, dan menyebarkan kasih sayangnya. Karena tanda cinta sejati kepada beliau adalah ketika hati kita hidup dengan iman, dan akhlak kita menjadi cerminan ajaran beliau. Cahaya itu telah lahir. Kini giliran kita menjaga agar cahaya itu tetap menyala dalam hati umat manusia. Sejak awal kehidupannya, Rasulullah tumbuh bukan dalam kemewahan dunia, tapi dalam pelukan kasih sayang dan penjagaan Allah yang lembut. Tidak ada ayah yang mendampinginya, tidak ada istana yang menaunginya. Namun di balik itu semua, ada tangan Allah yang selalu menjaga dan menuntunnya menuju keagungan. Sebelum Rasulullah lahir, ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat dalam perjalanan dagang ke Syam. Beliau meninggalkan Aminah dalam keadaan mengandung. Bayangkan, Rasulullah belum pernah melihat wajah ayahnya, namun kasih sayang Allah sudah menyertainya sejak dalam rahim ibunya. Itulah takdir Allah yang penuh hikmah. Nabi tumbuh tanpa sosok ayah, agar sejak kecil ia belajar bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Setelah lahir, Nabi kecil tumbuh dalam dekapan ibunya, Aminah yang penuh kasih. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat Rasulullah berusia 6 tahun, Aminah meninggal dunia di tempat bernama Abwa. Di perjalanan menuju Madinah, tangisan kecil itu tak hanya kehilangan seorang ibu, tapi juga sahabat pertamanya di dunia. Namun dari kesepian itu, Allah sedang membentuk hati yang kuat, lembut, dan penuh kasih kepada sesama yatim. Sebelum ibunya wafat, Rasulullah sempat disusui dan diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah dari suku Bani Sa'ad. Sejak Halimah membawa bayi itu ke rumahnya, keberkahan turun begitu besar. Onta dan kambing yang sebelumnya kurus, tiba-tiba gemuk dan banyak air susunya. Tanah yang gersang menjadi subur. Rumah Halimah penuh kebahagiaan,
yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Semua orang berkata, sejak bayi ini datang, kami tidak lagi miskin. Karena memang di mana ada Rasulullah, di situ ada barokah Allah. Ketika Rasulullah berusia sekitar 4 tahun, terjadi peristiwa besar yang disebut Syaqqus Sadr, pembelahan dada. 2 malaikat datang, membelah dada beliau, mengeluarkan segumpal darah hitam dari hatinya, dan membersihkannya dengan air Zam-Zam. Halimah yang panik segera mengembalikan Nabi kecil ke ibundanya, karena khawatir terjadi sesuatu. Tapi sejatinya, Allah sedang mensucikan hati nabinya dari kotoran dunia, menyiapkannya untuk membawa wahyu kelak. Setelah ibunya wafat, Rasulullah diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy yang sangat mencintainya. Ia tidak memperlakukan Nabi kecil seperti cucu, tetapi seperti seorang raja kecil. Setiap kali melihat Nabi duduk di dekat Ka'bah, Abdul Muthalib berkata kepada orang-orang Quraisy, biarkan dia, anak ini akan menjadi orang besar suatu hari nanti. Tapi saat Nabi berusia 8 tahun, kakeknya pun wafat. Sejak itu beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib, yang merawatnya dengan penuh kasih sayang hingga dewasa. Bayangkan, sejak kecil Rasulullah telah kehilangan ayah, ibu, dan kakek. Namun beliau tidak tumbuh dengan luka, melainkan dengan kesabaran, keikhlasan, dan kebergantungan total kepada Allah. Allah ingin mendidik kekasihnya dengan didikan langsung dari langit, agar kelak beliau menjadi teladan bagi mereka yang kehilangan, bagi mereka yang diuji, dan bagi mereka yang merasa sendiri. Sebab siapapun yang merasa sendiri di dunia ini, ketahuilah, Allah selalu bersama, sebagaimana Dia bersama Muhammad sejak kecil. Wahai saudaraku, kisah masa kecil Rasulullah mengajarkan kita bahwa ujian bukanlah tanda Allah membenci, tapi tanda Allah sedang menyiapkan keistimewaan. Tak ada luka yang sia-sia di jalan Allah. Sebagaimana Nabi dibentuk dari kesedihan menjadi sumber cahaya bagi umat, demikian pula kita bisa menjadi penerang bagi dunia bila sabar dan tetap berpegang kepada Allah. Bukankah Dia mendapatimu sebagai yatim, lalu Dia melindungimu? Quran Surah Ad-Duha 6. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah dikenal oleh kaumnya sebagai pemuda yang jujur, sopan, dan terhormat. Tidak pernah ikut menyembah berhala, tidak menghadiri pesta maksiat, dan tidak terlibat dalam perbuatan keji. Allah telah menanamkan dalam hatinya rasa malu, kasih, dan kebersihan jiwa. Sehingga di usia remaja, ketika teman-temannya bergembira dalam hal sia-sia, Nabi justru memilih menyendiri, merenung, dan menjaga kehormatan dirinya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah menceritakan bahwa ketika muda beliau sempat ingin menghadiri sebuah pesta di Makkah, namun belum sampai ke tempat itu, beliau tertidur dan tidak jadi menghadirinya. 2 kali hal itu terjadi, dan 2 kali pula Allah menidurkannya. Sejak saat itu, beliau menyadari dirinya telah dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Inilah bukti bahwa Allah sendiri yang mendidik kekasihnya, bukan manusia yang membentuk akhlaknya, tapi tangan rahmat Allah yang menuntunnya sejak remaja. Di usia remaja hingga dewasa muda, Rasulullah bekerja sebagai penggembala kambing untuk membantu keluarga pamannya, Abu Thalib. Dari sana, beliau belajar kesabaran, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Lalu beliau berdagang ke negeri Syam dan dikenal oleh seluruh orang sebagai Alamin, artinya orang yang paling dapat dipercaya. Kejujuran Nabi bukan hanya kata-kata, tapi menjadi nafas hidupnya. Bahkan musuh-musuh beliau di masa kenabian pun mengakui, kami tidak pernah mendapati Muhammad berdusta, baik sebelum maupun sesudah ia mengaku sebagai nabi. Walau hidup di tengah bangsa yang memuja harta dan kemewahan, Rasulullah tetap memilih hidup sederhana. Beliau tidak pernah menundukkan diri kepada dunia. Hatinya hanya tunduk kepada Allah. Di usia muda, beliau menjadi contoh bagi para pemuda Quraisy, bersih dari maksiat, rajin bekerja, jujur dalam setiap urusan, dan selalu menebar kasih kepada siapapun, tanpa memandang derajat. Wahai saudaraku, masa muda adalah masa yang paling indah, tapi juga paling rawan, karena disitulah syaitan paling giat menjerat. Namun lihatlah teladan Rasulullah. Di saat yang lain tenggelam dalam kesenangan dunia,
beliau memilih kesucian dan kebersihan hati. Allah menjaganya, agar kelak beliau mampu menjaga umat dari kegelapan. Sebab siapa yang menjaga diri di masa muda, Allah akan menjaga hatinya di masa tua. Rasulullah bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari tiada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai pemuda Islam, jadilah seperti Muhammad di masa mudanya, jujur ketika dunia penuh tipu daya, bersih di tengah kotoran maksiat, dan tawakal di saat banyak yang sombong dengan kekuatannya. Karena ketenangan bukan milik orang yang banyak harta, tapi milik mereka yang hatinya dekat dengan Allah. Masa muda Rasulullah adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa kemuliaan bukan ditentukan oleh dunia, tapi oleh hati yang suci dan taat kepada Sang Pencipta. Jangan lupa subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang dunia Islam, sejarah hidup orang-orang soleh dan kisah-kisah yang syarat akan hikmah dan kebijaksanaan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.